Guys, mungkin ya hampir semua orang tidak berterima dengan sikap Gus Miftah terhadap Bapak penjual es teh tersebut. Bahkan juga Bapak Presiden Prabowo, Seskap, MUI, dan pihak Gerindra telah menanggapi serius kejadian itu, guys. Yuk, mari kita lihat faktanya berikut ini. Seorang Gus Miftah ya, Gus besar dan dikenal sama rakyat Indonesia, bisa-bisanya ngatain pedagang es. Es tehmu sih oke, masih. Ya kono didol goblok. Jujur gue bukan orang yang paham agama banget. Jujur gue makhluk manusia yang jauh dari kata suci dan sempurna. Gue juga bukan orang yang berintelektual tinggi banget gitu, enggak. But at least setidaknya gue masih punya peri kemanusiaan, gue masih punya perasaan. Untuk hal-hal seperti itu, hal itu tidak akan pernah gue jadikan bahan tertawaan, bahan bercandaan di depan publik, di halayak ramai, bahkan sampai ditertawakan sama para penonton-penontonnya juga. Itu yang ketawa kenceng banget sebelahnya Gus Miftah pakai kacamata itu siapa ya? Kok dia bahagia banget sepertinya seorang pedagang ya dihina oleh Gus Miftah. Kok ketawanya terbahak-bahak banget gitu. Terus sebelahnya yang satunya lagi juga, itu bukannya anak Habib kah? Itulah pentingnya adab, etika sebelum ilmu. Ilmu itu bisa dibeli, tapi adab itu tidak bisa dibeli. Dolen dhisik, engko larong payung wis takdir. Lucu ya? Lucunya di mana? Lucunya di mana? Jualin dulu, kalau nggak laku ya udah takdir. Apakah seperti itu bercandaan seorang Gus? Mungkin kalau itu bercandaan gue lontarkan ke teman gue gitu, teman bestie gitu, teman deket gitu, mungkin bisa diwajarkan, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini seorang pedagang yang kita nggak tahu, mungkin dia kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, panas-panasan, hujan-hujanan, panas-panasan untuk anak dan istrinya, tiba-tiba dikatain sama seorang Gus besar. Gue bener-bener gak habis pikir. Dan Gus Miftah ini adalah salah satu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gue ngebayangin kalau bapak itu adalah bapak gue, karena sejujurnya bapak gue waktu masih ada ya, waktu bapak gue masih hidup gitu, beliau umur 82 tahun itu beliau masih bantuin gue jualan loh. Beliau masih bawain barang dagangan gue ke sekolah anak gue buat dijualin. Itulah perjuangan seorang ayah mencari nafkah untuk anaknya. Padahal bapak gue udah 82 tahun saat itu. Dan di usia 83, bapak gue udah kembali ke pangkuan yang punya, udah kembali ke pangkuan pemiliknya. Gue gak ngerti Gus Miftah dan antek-anteknya yang di belakangnya dia itu yang ikut tertawa itu merasakan gak sih, berpikir ke sana gak sih, atau memang bercandanya dia seperti itu ya. Dan by the way, ada yang udah klarifikasi semalam gitu ya, apa kapan gitu, semalam apa tadi subuh gitu, udah ada yang klarifikasi katanya memang ceramahnya Gus Miftah konsepnya seperti itu. Apakah dalam setiap ceramahnya Gus Miftah itu memang harus memaki dan menghina pedagang yang lewat saat beliau ceramah? Bahkan gue baca komentar ya, katanya jangan ditonton sepotong-sepotong dong, tontonnya sampai habis. Itu di akhir juga Gus Miftah beli dagangannya sampai habis. Masalahnya bukan masalah dagangan dibeli sampai habis, masalahnya itu soal adab, memaki, mengolok-olok, mentertawakan. Itu loh yang dipermasalahkan, bukan masalah dia beli dagangannya sampai habis. Bahkan videonya Gus Miftah itu sudah menarik perhatian admin Gerindra ya, dan sudah ditanggapi gitu. Saya ingat begini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu, dengarkan Gus Miftah, itu kata Bapak Presiden loh. Memanusiakan manusia itu ternyata sesulit itu ya, karena ternyata masih banyak loh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap pekerjaan yang halal, apapun pekerjaannya, mau pemulung, tukang bajai, supir, pedagang es kaki lima, pedagang es bakul dan segala macamnya, itu tidak sepantasnya untuk diolok-olok dan ditertawakan. Menurut gua pribadi, bapak pedagang es itu lebih mulia ya daripada bapak-bapak yang duduk di atas panggung menertawakan dan mengolok-olok terbahak-bahak untuk bapak pedagang es tersebut. Bahkan ya di akhir video yang viral yang beredar itu, Gus Miftah itu juga jadiin istri hamil itu sebagai bercandaan gitu. Dengan beliau bilang dengan bahasa Jawa, kok bisa ditinggal jualan es tiba-tiba hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Miris Gus Miftah dengarnya, miris. Apalagi ngelihat bapak penjual es itu ya cuma bisa narik nafas panjang banget ya, menghela nafasnya itu sampai tertangkap oleh kamera. Itu bener-bener ngelus dada banget, gue liatnya bener-bener miris banget. Gue bener-bener ngebayangin kalau itu tuh bapak gue yang di situ, kalau itu bapak gue ya, gue bakal suruh semua orang yang ngetawain bokap gue buat sujud di kaki bapak gue. Kalau gue berada di sana, gue akan siram merata itu es teh ke muka mereka semua sambil ketawa. Lalu ketika muka mereka merah padam semua, gue bilang bercanda. Seenggaknya dia jual es teh, Pak, nggak jual agama. Mohon maaf nih, apa orang Jawa bercandanya emang gitu ya? Heran gue lihat semua yang pada ketawa di sana. Hati gue terluka lihat si bapaknya. Perasaan orang Medan, orang Padang yang dikenal dengan gaya bicara yang keras, tegas, tapi nggak bercanda kayak gitu. Mengatakan orang goblok di tempat umum.
tepat di mukanya sendiri, sambil tertawa berjamaah. Dan cuman tertegun melihat bapak itu menghela nafas panjang sambil merenung. Apakah itu etis dilihatnya? Udah 2 kali loh si Gus ini blunder. Pertama sama istrinya, yang udah keterlaluan. Terus klarifikasi. Sengaja nggak gue bahas ya, mungkin urusan rumah tangga. Betul. Yang kedua sama bapak ini. Apa udah jadi kebiasaan kayak gitu ya? Menurut gue ini keterlaluan. Walaupun setelah dipermalukan dengan dalih bercanda, jualan bapak ini dibeli sama dia. Tapi gue sakit hati liatnya. Apa begitu cara orang yang agamanya lebih tinggi berperilaku dan bersikap? Ajarin dong, agama gue masih cetek soalnya. Tapi gue gak bisa lihat orang lain digituin. Semoga video ini Anda dengar ya Gus. Pak, kalau dengan kalimat saya aja Anda sakit hati, gimana dengan bapak itu? Dia juga punya roknya, tempat dia ngadu. Sekali keadaannya dibalik, kelar hidup lo. Sama pejabat aja ngomongnya kayak tikus kejepit. Sama orang kalangan bawah, seenak hati. Buat pengikutnya si Gus, kalian yakin ini bercanda? Belum lagi orang-orang sebelahnya yang ketawanya lebih keras dan renyah. Mirisnya ini dilakukan pemuka agama yang harusnya jadi tauladan bagi masyarakat umum. Kata Ustadz sebenarnya, adab lebih penting dari ilmu, Pak. Sekalipun gelar Anda Gus turunan Nabi sekalipun, cara Anda nggak bisa dibenarkan. Gue lebih respect sama pendosa yang tahu diri dan gemar bertaubat daripada orang soleh yang nggak merasa salah. Koreksi kalau benar. Apa pandangan kalian terhadap hal ini? Ramein di kolom komentar. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa ngeliat, oh gini sifat aslinya. Lu lihat deh ekspresi bapaknya, diem. Mau senyum gak enak, gak senyum dia disakitin, dia balik badan pasti makin dihujat. Gue yakin itu pasti, namanya orang spontan ya, pasti begitu tuh. Sampai netizen pada ngedoain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys, kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian? Hah? Terus dikatain goblok. Dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Dan gue yakin setiap orang punya selera ustadznya masing-masing. Tapi beliau gak masuk di selera gue. Karena gue lebih suka ustadznya memang jelas pendidikannya. Oh dari Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini, guru besarnya siapa. Kayak misalkan Habib Basalama, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Hanat Aki, dan lain sebagainya. Menurut gue jelas gitu loh. Dan Ken Kaikram pengen daerahnya ngebuka bantuan buat ngangkat derajat bapak ini. Biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhin sama Allah. Setuju nggak? Gimana caranya memuliakan orang, gimana caranya menghargai keringat seorang bapak yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Terus kita juga harus banyak belajar gimana caranya berbicara yang sopan, yang baik, meski bercanda, tapi membuat masyarakat banyak tertawa bahagia. Apa susahnya sih? Di kesempatan tersebut Gus Miftah beli saja, borong aja semua es teh dan bagikan kepada masyarakat yang ada di sana yang hadir dalam pengajian Gus Miftah. Es tehmu joker. Masih. Ya kono didol goblok. Es tehmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan suasana keadaan, membolak-balikkan suasana keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan, kalau boleh buat majelis, dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu gak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih, kita harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu, bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang, ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang yang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu.
Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah. Ya, ibarat main gitar, gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digencreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia gencreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fals, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya, kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Nah, buat kita sekalian, kita wajib mengambil hikmah dari kejadian ini, guys, agar kita tidak pernah menjadi bagian dari kejadian yang sama seperti ini. Semoga ya masing-masing dari kita akan lebih baik ke depannya. Mari kita menghargai siapapun itu. Jangan merendahkan seseorang apapun profesinya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.